Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah masuk ke sesi 8 teman-teman. Sesi yang terakhir untuk tuton ya, itu sesi ke-8. Semoga ilmu yang kita dapat dari sesi ke-1 sampai sesi ke-8 gitu ya, bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Dan untuk sesi 8 kita akan bahas mengenai tentang searching gitu ya. Apa sih searching? Searching intinya berarti pencarian gitu ya. Berarti mencari sebuah data dalam kumpulan data. Nah, itu disebut dengan nama searching. Misalkan kegiatan kita sehari googling gitu ya, itu juga termasuk ke dalam searching. Kemudian misalkan mencari akun IG, berarti kan buka IG Instagramnya, kita masukkan search, masukkan cari akun siapa. Nah, itu juga termasuk kegiatan searching gitu ya. Itu implementasi searching. Nah, kemudian untuk materi sendiri seperti biasa nanti kita akan bahas materi dari UT. Kemudian insya Allah juga nanti saya akan bahas juga untuk materi dari pengayaan saya ya. Nah, materi pengayaan saya ini yang mengenai tentang searching. Nah, untuk materi sendiri baik itu dari UT maupun dari pengayaan saya sudah diuploadkan ya di di bagian materi di sesi 8. Nah, teman-teman silakan untuk mendownload gitu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Nah, mengenai tentang searching. Nah, yang akan dibahas di sini untuk ini untungnya ada ini ya, untuk videonya adalah Geek for Geek, nanti teman-teman bisa lihat video mengenai tentang searching ataupun animasi mengenai tentang searching ya. Kemudian untuk yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian tentang searching, kemudian metode ataupun algoritma pada searching yang akan dibahas ada dua, yaitu sequential search sama binary search. Nanti di pengayaan saya ada tambahan nih, yaitu sequential search with sentinel gitu ya, nanti di pengayaan saya teman-teman. Nah, yang pertama mengenai tentang searching gitu ya. Itu pencarian dalam array dapat diterapkan dengan cara mencari nilai yang paling sesuai dengan data yang dicari. Jika data tersebut berada pada array, maka data ditemukan dan akan memberikan data tersebut pada indeks keberapa. Jika data tersebut tidak ada pada array, maka diberikan nilai min 1. Pada data tersebut tidak dapat ditemukan. Kenapa diberi nilai min 1 gitu ya? Karena array kan dimulai dari indeksnya adalah 0 ya, 0 sampai dengan n gitu ya. Berarti jika min 1, berarti data tersebut pada array dia tidak ada, maka diberikan min 1. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, sebelum ke sini kita masuk ke pengayaan materi saya dulu ya, mengenai tentang pengertiannya. Nah, ini searching. Kita coba. Searching dibutuhkan untuk mencari kembali informasi dari data yang sudah ada. Berarti data yang sudah ada, tapi kita akan memanggil kembali gitu ya, atau mencari data dari data yang sudah ada, dan itu disebut nama searching. Nah, contohnya yang tadi ya, misalkan kita mau googling nih. Nah, itu juga termasuk ke dalam implementasi searching. Misalnya mengenai tentang mencari informasi yang berkaitan dengan universitas terbuka. Nanti kan kita masuk ke google.com, misalkan mau di search, dituliskan misalkan universitas terbuka. Nah, ketika klik search, otomatis artikel yang berkaitan universitas terbuka akan muncul. Nah, itu juga termasuk ke dalam implementasi dari string searching yang kita lakukan setiap hari gitu ya. Jadi searching adalah pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Berarti pencarian data dengan menelusuri data-data tersebut. Data yang dicari dapat berupa array, string, atau informasi yang disimpan di dalam external storage. Nah, atau juga misalkan kita kita mau mencari data yang kita sudah ada di file, misalkan di sini kita mencari searching misalkan. Nah, searching. Nah, gitu ya, kita klik enter. Nah, ini juga contoh dari implementasi searching. Berarti yang data yang cari apa, kemudian mencarinya di kumpulan dari data-data tersebut. Ini itu contoh dari searching itu sendiri. Ini external searching yang tadi ya. Oke, kemudian untuk searching sebenarnya ada 3 metode atau 3 algoritma. Di sini ada 4 ya, saya mohon izin. Ada 4 algoritma. Ada 3 benar. Nah, ini sebenarnya ini ya. Ini sentinel itu ada 2. Soalnya sentinel ada 2. Sentinel biasa atau ini sequential search. Sequential search itu ada 2. Sequential search biasa atau sequential with sentinel gitu ya. Berarti ini dia 1, makanya ada 3. Berarti ini dia 2 dan ini ada 3. Nah, ada 3 algoritma yang biasa dipakai untuk searching. Yang pertama ada sequential search atau pencarian berunut atau juga disebut linear search.
Nah, linear search itu sequential search ada dua, sequential search yang biasa, satunya adalah sequential search with sentinel, dengan sentinel. Kemudian ada binary search sama interpolasi search-nya gitu ya. Oke, nah kita langsung bahas pencarian berurutan atau sequential search atau juga bisa disebut linear search. Konsepnya adalah membandingkan setiap elemen array satu persatu secara urut atau berurut mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen yang terakhir. Itu ya. Ada dua macam pencarian beruntun, yaitu pencarian pada array yang sudah terurut dan pencarian pada array yang belum terurut. Berarti pencarian sekuensial itu adalah metodenya dengan membandingkan elemen yang dicari dengan elemen pada array tersebut, bandingkan satu-satu mulai dari elemen urutan pertama atau indeks 0 sampai dengan elemen urutan terakhir atau indeks n-1 gitu kan ya. Nah itu dicari satu persatu dibandingkan. Nah itu disebut nama sequential search atau linear search. Dan sequential search ini nah itu bisa jalan di array yang sudah terurut maupun array yang belum terurut. Nah itu ya sequential search itu ya. Nah itu bisa dilakukan pada kumpulan data yang sudah terurut atau belum terurut, itu bisa dilakukan dengan sequential search. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya di sini ada array 13, 16, 14, 21, 76 dan 21. Ini adalah urutan. Ini urutan di bawah. Ini atas ini indeksnya. Indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Gitu ya. Ada 5 indeks terbesar ada 5. Nah, untuk urutannya ada 6, untuk panjangnya adalah n-nya adalah panjangnya adalah 6 gitu ya. Nah, misalkan kita akan mencari 21 gitu ya. Makanya kalau berdasarkan metode linear search ataupun sequential search, nah itu dibandingkan satu persatu dari array mulai dari urutan pertama atau indeks 0 sampai dengan urutan terakhir atau indeks n-1 gitu. N kan namanya 1 5 ya. Kita cek satu-satu, 13 dibandingkan dengan 21. Apakah 13 sama dengan 21? Oh, bukan. Nah, kalau bukan berarti ke ini indeks selanjutnya. Nah, apakah 16 bandingkan lagi? Apakah 16 sama dengan 21? Oh, bukan. Oh, berarti naik ke sini. Apakah 14 sama dengan 21? Oh, bukan. Berarti naik ke sini. Apakah 21 sama dengan 21? Oh, oke. Oh, berarti ketemu gitu ya. Berarti langsung dimunculkan. Oh, berarti 21 itu ada pada array tersebut, yaitu pada indeks ketiga atau elemen atau urutan keempat gitu ya. Itu array berurutan. Metode array berurutan, bandingkan satu persatu mulai dari urutan awal sampai dengan urutan terakhir dengan indeks yang dicari. Nah itu adalah algoritma pencarian berunut atau sequential search-nya gitu ya. Nah oke, kalau kita coba ke sini lagi. Nah ini ya, ini sequential search. Nah ini misalkan kita akan mencari nilai X100 gitu ya pada array yang ini. Ini arraynya ada 10, 20, 80, 30, 60, 50, 110, 100, 130, 170. Kita akan mencari X-nya 100. Nah, dengan menggunakan algoritma sequential search atau linear search, berarti dibandingkan tuh satu persatu elemen tersebut mulai dari awal sampai dengan elemen terakhir. Ketika bandingkan nih, 10 apakah sama dengan 110? Oh, bukan. Nah, ke sini indeks berikutnya atau indeks plus 1 atau plus i misalnya nanti. 20 apakah lebih sama dengan 110? Bukan. Ke sini 80 apakah sama dengan 110? Oh, bukan. Ke sini 30 apakah sama dengan 110? Oh, bukan. Ke sini 60 sama dengan 110, bukan. Ke sini 50 sama dengan 110, oh bukan. Ke sini lagi ya, ke sini 110 sama dengan 110, oh iya. Oh berarti udah ketemu tuh. Berarti pada indeks berapa? Indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oh berarti pada indeks ke 6. Berarti bandingkan satu per satu. Kalau ini bukan berarti plus 1 gitu ya. Berarti indeks plus 1. Indeks berikutnya, indeks tetangganya nih 1. Kalau bukan ke sini. Nah, itu adalah sequential search gitu ya. Nah, juga sama 175. Nah, kalau ini contoh yang tidak ditemukan, teman-teman. Misalnya cari ada 175. Kemudian dibandingkan mulai dari 10, apakah sama atau tidak, ke sini 20, apakah sama, oh bukan, ke sini 80, apakah sama, oh bukan, 30 apakah sama, oh bukan, ke 60, apakah sama, bukan, ke 50 apakah sama, bukan, 110 apakah sama, bukan, 100 enggak bukan, 130 apakah sama, bukan, 170 oh bukan. Oh ternyata bukan semua, berarti outputnya adalah min 1. Kenapa min 1? Yang tadi ya, karena array itu dimulai dari indeksnya 0 gitu sampai dengan n
Berarti min 1 berarti nilai tersebut tidak ada pada array. Nah, itu namanya min 1. Oke, itu ya. Nah, oke. Kemudian kita coba untuk codingnya ya pada bahasa pemrograman Java. Tapi mohon izin, ini mungkin judul yang tepatnya adalah sequential search ya, bukan binary search. Sequential atau linear search. Nah, gitu. Oke, kita coba bahas di sini. Nah, yang ini sama saya coba yang pakai yang ini ya. Oke. Nah, di sini kita teman-teman nanti silahkan membuat untuk projectnya ataupun kelasnya, silahkan bebas ya. Saya menggunakan sequential search UT, itu juga apa-apa. Nah, di sini ada dua metode ya. Metode pertama adalah metode search, metode kedua adalah metode utamanya, gitu ya. Nah, kalau metode search itu dia tidak void, ada kata voidnya, berarti dia wajib ada returnnya, gitu ya. Kalau sebuah metode itu harus punya returnnya, kecuali kalau metode yang ada voidnya maka dia mengembalikan diri sendiri, berarti nggak ada ininya, ini main utamanya yang mengembalikan diri sendiri, gitu ya, nggak ada returnnya kalau dia ada voidnya. Oke, gitu ya. Di sini untuk method search, ini kan method search, metodenya adalah sebuah integer, nama metodenya adalah search. Kemudian di sini parameternya adalah array, ini arraynya, dan nilai x adalah nilai yang dicarinya. Berarti ini adalah kumpulan elemennya, parameternya, kemudian nilai yang dicarinya. Berarti arraynya dengan x-nya, gitu ya. Kemudian di sini ada n sama dengan array length, berarti n sama dengan panjang arraynya, gitu ya. Misalkan kita coba dulu visualisasikan di sini ya. Misalnya di sini ada array dengan indeksnya adalah 2. Nih, kemudian ada 3, 4, 10 dan 40, gitu ya. Ini ada nama arraynya adalah ini r, kebetulan ini r, gitu ya. Nah, ini r, gitu ya. Berarti ini indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan 4 untuk urutannya. Berarti ini indeks ya. Ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti n-nya adalah panjang arraynya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang arraynya adalah 5, gitu ya. Kemudian nilai yang dicari adalah x-nya adalah 10. Inilah nilai yang dicari, gitu ya. Kemudian metodenya adalah yang pertama nih. Nah, karena kita akan membandingkan setiap elemen pada array tersebut, maka kita gunakan looping, yaitu for, gitu ya, menggunakan looping. Fungsi for itu fungsinya buat apa? Biar membandingkan semua elemen. Nah, itu for kan di looping. 2 ke sini, baru looping lagi ketiga ke sini, ya, gitu ya. Nah, makanya menggunakan for. Nah, kemudian ada integer i berarti untuk indeksnya, untuk kita buat indeksnya adalah i misalkan. Yang pertama i sama dengan 0 nih. If kita ke sini dulu, if array dengan indeks 0 sama dengan x, kita cek apakah elemen indeks 0 sama dengan x, gitu ya. 2 kita samakan, apakah 2 ini sama dengan x yaitu 10, gitu ya. Oh, bukan. Nah, kalau bukan, dia langsung ke sini lagi ke for, bukan ke returnnya, karena di sini tutup for-nya dari sini ke sini, ini for-nya dari sini. Berarti kalau ini udah ini dia balik lagi ke sini, belum ke sini dulu. Ini kalau udah selesai semua dia baru ke sini, gitu ya. Balik ke sini, baliknya ke for lagi. For yang tadi i sama dengan 0. Apakah i kurang dari 5? N nya 5 ya. Oh iya, berarti i plus 1 berarti indeks ke 1. Nah, kita ke sini. Apakah indeks ke 1 ini sama dengan x 10? Nih, apakah x sama dengan 10? Oh, bukan. Berarti ke sini lagi. Naik lagi, gitu ya. Berarti indeks 1 tambah 1 kurang dari 5. Oh iya, kurang 5 i plus berarti 1 tambah 1 2. 2 elemennya adalah 4. Apakah indeks 2 sama dengan 10, 4 sama dengan 10 enggak? Oh, bukan. Berarti ya ke sini lagi, ini i ke sini ya. Pertama i 0 ke sini, berarti i ke sini, i-nya jadi pertama jadi 2 tadi. Apa kurang 2 kurang dari 5? Oh iya, berarti di sininya adalah ke i plus berarti ketiga nih 10. Apakah 10 sama dengan 10? Oh iya, benar. Nah, kalau dia benar ya, misalnya langsung return i. Berarti i-nya dia sama dengan i-nya udah tahu tuh, i-nya yaitu 3, 10 return i. Berarti langsung return i, berarti otomatis
sudah dihentikan. Return kan ya, ke return berarti udah berhenti, nggak ngulang lagi. Return i-nya sama dengan kita ulang lagi deh. I-nya tapi udah ketemu ya, i-nya sama dengan 3. I-nya sama dengan 3. Nah, berarti return i sama dengan i, berarti return i, berarti nggak ulang lagi. Returnnya udah di return langsung ke i sama dengan 3. Kemudian di sininya main utamanya. Nah, kalau main utama kan untuk mengisi ini aja, nilai array sama nilai yang dicarinya gitu ya. Nilai arraynya ini, i-nya 10. Kemudian ada namanya variable result. Resultnya adalah search gitu ya. Search arraynya sama x-nya. Kalau misalkan ini nggak ketemu, maka if result sama dengan min atau integer. Kalau misalkan ketemunya adalah ini, returnnya if min 1, maka muncul adalah ini atau ini gitu ya. Ternyata yang tadi i-nya ketemu tuh, i sama dengan 3 atau returnnya i sama dengan 3, otomatis dia langsung ke sini ya. Nah, system out element expression index plus result. Resultnya adalah return i berarti 3 ya. Return resultnya adalah tadi 3, karena returnnya kan i-nya sama dengan 3, returnnya kan 3. Nah, berarti ketemu di indeks ketiga. Nah, itu contoh dari program ya, program untuk pemrograman Java untuk sequential search ya gitu ya. Intinya adalah yang ini. Nanti kalau misalkan ini sebuah algoritma yang jadi basic operationnya yang ini nih. Nah, ini basic operation. Basic operation apa? Basic operation adalah sebuah operasi yang sangat penting. Jika operasi tersebut tidak ada, maka algoritma tersebut tidak bisa berjalan. Itu namanya basic operationnya ini ya. Nah, ini basic operationnya. Nah, gitu teman-teman. Berarti membandingkan elemen pertama sama dengan elemen terakhir, apakah sama dengan elemen dicari atau enggak gitu ya. Kalau misalkan sama, berarti langsung di return, langsung ketemu gitu ya. Kalau misalkan tidak, ya berarti langsung returnnya ke min 1. Kalau min 1 di sini if resultnya adalah min 1, berarti otomatis ini not array gitu ya. Itu untuk yang sequential search-nya itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih, kalau ini kan dia ketemu nih. Ini kan misalkan 10 yang tadi 3. Nah, kemudian sebelum pindah di search, kita ke sini dulu. Nih, sebelum pindah di search ya, kita coba ini. Saya coba tambahkan mengenai tentang pencarian beruntun dengan Sentinel. Nih, algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma pencarian beruntun. Yang dimaksud dengan Sentinel adalah elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir pada larik ataupun array tersebut. Berarti kalau misalkan tadi arraynya itu ada berapa? Tadi ada misalkan ya ada 2, 4, 5, 6. Ini arraynya ada 6. Berarti kita tambahin satu lagi nih. Itu elemen sentinelnya. Nah, itu seperti itu. Gitu ya. Jadi jika elemen terakhir dari larik adalah ln, maka sentinel diletakkan pada elemen ln-1. Misalkan elemen terakhirnya dia adalah ini ya 6, berarti ininya n plus 1 di sini. Nah, akibatnya proses pencarian akan selalu menemukan data yang dicari. Akibatnya semua proses pencarian akan ketemu gitu ya. Akan ketemu. Tetapi harus selalu diperiksa apakah letak data yang ditemukan apakah di antara elemen-elemen larik yang sesungguhnya n1 sama dengan n gitu ya. N1 maksudnya ini urutan ya, bukan indeksnya. Nah, kemudian pada elemen fiktif ln plus 1-nya itu urutan 1 sama dengan n-nya. Nah, misalkan di sini kita akan menggunakan algoritma dengan pencarian sentinel lah. Misalnya di sini ada 13, 16, 14, 21, 76, 21. Nah, ini n atau urutan ya, bukan indeksnya. Kalau indeksnya kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. N itu berarti panjang sebuah array itu kan n ya. Ini urutannya panjang arraynya ada 6. N sama dengan 6 jumlah elemen larik atau array semula gitu ya. Misalkan elemen yang akan dicari adalah 21, ini sama, yang akan dicari adalah 21, maka yang langkah pertama adalah tambahkan di sini ya, tambahkan sentinelnya adalah 21 di 7. Nah, ini tambahkan. Kalau sentinel kalau yang sequential search biasa kan langsung dicari satu-satu ya. Kalau yang dengan sentinel berarti kita tambahkan satu elemen lagi, itu L-nya adalah n plus 1. Panjang arahnya tambah 1. 5 tambah 1 kan berarti sini urutan ke ini 6 ya. 6 tambah 1 berarti 7 di sini. Oke, ini udah dapat. Baru setelah itu elemen diperiksa selama pencarian. Berarti sama ya, namanya sequential search. Berarti mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir dicek ataupun apakah sama dengan yang dicari. Nah, berarti di sini ini ya. Berarti apakah ini 13 sama enggak dengan 21? Oh, beda. Kita ke sini apakah 16 sama dengan 1? Oh, beda. Ke sini lagi apakah 14 sama dengan 21? Oh, beda. Baru ke sini keempat apakah 4 ini
sama dengan, maaf, 21 ini sama dengan 21. Oh iya sama. Oh berarti keempat nih ketemu nih pada urutan keempat. Nah, kemudian dicek apakah 4 itu adalah n plus 1. Oh ternyata bukan, 4 min 1, 4 plus 1. Berarti x21 terdapat dalam narik semula. Ya gitu ya. Berarti kalau sentinel itu yang pertama, langkah pertama adalah tambahkan elemen sentinel atau elemen tambahan di ujung, di terakhir. Kemudian setelah dilakukan penyamaan ataupun pembandingan satu per satu, nah kemudian dicek hasilnya. Jika ketemunya pada elemen yang pada urutan yang sesungguhnya, oh berarti data tersebut ada. Tapi kalau ketemunya pas di elemen yang ditambahkan tadi, elemen sentinelnya, oh berarti itu data tersebut tidak ada. Nah itu yang disebut dengan nama algoritma sequential search with sentinel. Nah misalkan ini juga sama, ini 13, yang dicari adalah 13 gitu ya. Yang dicari adalah 13, berarti di elemen sentinelnya kita tambahkan elemen ke-7 atau urutan ke-7 tambahkan 13. Nah ketika dicari 1, oh ternyata pas ketemu di 1 disamaan ketika dengan 13 sama 13, oh ya sama dengan 13. 1, kemudian dicek apakah 1 itu merupakan urutan yang asli atau urutan sentinel. Oh ternyata dia urutan, termasuk ke dalam urutan yang asli gitu ya. Urutan asli kan dari 1 sampai 6 ya. Oh berarti ini ketemu nih datanya itu pada urutan ke-1, indeks 0. Nah misalkan ini contohnya adalah data yang dicari tapi tidak ada ya. Nah ini misalkan x sama dengan 15, misalkan mau carinya angka 15 dari urutan ini. Nah ternyata pas yang pertama dengan menggunakan sentinel, berarti teman-teman tambahkan dulu satu elemen di ujung gitu ya, yaitu 15 dengan nilai yang dicari. Kemudian kita lakukan cek satu persatu mulai dari awal sampai dengan akhir. Ternyata pas disamain 13 bukan sama dengan 15, kesini 16 bukan sama dengan 15, 14 apakah sama, bukan sama dengan 15, kemudian kesini 21 apakah sama dengan 15, oh bukan, kesini 76 bukan sama dengan 12, 21 bukan sama dengan 15 maaf ya. Pas 15 yang elemen sentinel, oh ternyata sama dengan 15. Nah 15 nya ada, nah tapi pas dicek ternyata 15 itu berada pada urutan ke-7, yaitu urutan sentinelnya. Oh berarti 15 itu tidak ada dalam array tersebut karena bukan urutan array sesungguhnya ya, tapi urutan pada sentinelnya. Oh berarti x sama dengan 15 tidak ketemu pada array tersebut. Nah itu yang disebut dengan nama linear search ataupun sequential search with sentinel gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pencarian bagi dua atau binary search gitu ya. Nah ini ada algoritma untuk mencari sebuah data dari kumpulan data dengan menggunakan binary search itu dibagi dua dulu. Nah di sini ada catatannya teman-teman. Untuk menggunakan binary search berarti array tersebut harus diurutkan terlebih dahulu gitu ya. Ini berarti ada syaratnya di sini. Syaratnya nih data harus terurut. Kalau sequential search, nah itu bisa bekerja baik itu data sudah terurut ataupun belum. Nah itu sequential search. Tapi kalau binary search syaratnya adalah data sudah terurut. Berarti kita urutkan data terlebih dahulu baru bisa dilakukan pencarian dengan menggunakan binary search-nya gitu ya. Nih, salah satu keuntungan data yang terurut adalah memudahkan pencarian, yang dalam hal ini adalah pencarian bagi dua. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan algoritma ini untuk mencari kata tertentu dalam kamus ya gitu kan. Misalkan kita mencari kata study gitu kan ya, berarti kan kita carinya kan pasti yang langsung tuh kita buka kamus. Buka kamus ternyata bukanya di pas di huruf M misalkan gitu ya. Huruf M misalkan huruf M. Oh, berarti kan S itu apakah sudah M atau sebelum M? Oh, berarti sebelum M. Berarti kan kita carinya ke sini ya, pastikan ke sini. Sebelum sesudah M berarti carinya ke sebelah kanannya misalkan. Kemudian kita buka lagi ternyata oh di huruf T. Oh, berarti kelewatan, berarti ke samping T. Ketika kemudian ketemu huruf S. Nah, ini contoh dari binary search. Dalam kehidupan sehari misalnya membuka kamus bahasa Inggris ya. Nih ya, kita tidak membuka kamus tersebut dari halaman awal sampai dengan halaman satu persatu, namun kita langsung mencari saja, membelah kamus tersebut. Nah, atau membagi halaman buku tersebut, kalau begitu terusnya sampai dengan kita temukan yang dicari. Nah, itu contohnya seperti itu tadi. Nah, ini algoritma pencarian bagi dua. Ingat syaratnya harus terurut lebih dahulu, baik itu ascending ataupun descending. Kalau ini descending ya. Descending berarti mulai dari besar ke kecil. Kalau ascending mulai dari kecil ke besar. Berarti ini adalah descending nih. Nah, ini descending. Nah, gitu ya.
Ini IA berarti elemen awal IA gitu ya. IB di sini kalau di penjelasan di pengayaan saya, kalau IA sama dengan IB nanti setiap buku dia ada istilah yang berbeda, tapi untuk algoritmanya dia tetap sama. Tapi untuk penamaan mungkin IA atau IB atau yang lainnya mungkin berbeda, tapi untuk caranya sama saja gitu ya. Nah kalau di sini ada buku saya yang acuan adalah IA adalah IB. IA adalah elemen awal, IB adalah elemen yang terakhir atau urutan terakhir. Misalkan elemen yang dicari X sama dengan 18. Nah, kita akan mencari X sama dengan 18 ya. Langkah pertama adalah cek dulu IA sama IB-nya, indeks pertama atau urutan awal dan urutan akhirnya kan ada 1, kemudian ini ada 8. Itu urutan pertama itu urutan 1 dan urutan 8. Kemudian kita seperti membelah ini ya kamus ya, berarti kita cari tengah-tengahnya tuh, dibagi 2, berarti cari tengah-tengahnya. Cara bagi 2 elemen tengah atau disebut dengan nama K atau middle, ada disebut dengan K ada middle gitu ya, adalah IA plus IB dibagi 2. Berarti 8 ditambah 1 9 bagi 2 berarti kan 4,5 ya. Nah, tapi kita bulatin ke bawah menjadi 4. Nah, berarti yang diakhir adalah 4 di sini. Setelah yang diakhir, nih kita cek apakah yang diakhir elemen tengah itu sama dengan yang dicari gitu ya. Oh ya, berarti X ditemukan, pencarian dihentikan. Nah itu kebetulan elemen yang dicari ada di tengah-tengah, berarti langsung ketemu gitu ya. Nah kalau ini misalkan yang dicari adalah 16 nih, ini dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan algoritma pencarian binary search dibagi 2. Langkah pertama adalah kita cek dulu IA sama IB-nya. Ini IA-nya sama dengan 1, IB-nya sama dengan 8. Berarti K ataupun middle-nya kan sama dengan IA plus IB dibagi 2 ya. Berarti 1 ditambah 8 bagi 2, 4,5 dibulatin ke bawah jadi 4. Berarti 4 yang diakhir, urutan keempat 1 2 3 4 kita akhir. Setelah diakhir dicek apakah yang nilai pada indeks tengah sama dengan yang dicari. Nih 8 apakah sama dengan yang dicari, 18 apakah sama dengan 16 gitu ya. 18 tidak. Nah setelah tidak berarti harus diputuskan apakah pencarian akan dilakukan di bagian kiri atau di pemeriksaan bagian sebut, karena 18 itu lebih besar daripada 16. Kemudian elemen apakah 18 lebih besar? Lakukan pencarian lari pada bagian kanan nih. Baik, lakukan pencarian lari pada bagian kanan. Nah ini untuk ingat urutannya adalah descending ya. Kalau ascending berarti nanti carinya sebelah ini lebih 18 lebih besar dari 16. Berarti lebih besar ke kanan ya, maaf. Nah ini karena dia descending tuh, jadi urutannya dari kanan. Kalau ascending kan kayak gini nih. Kalau ascending urutan ini kan descending. Kalau ascendingnya berarti urutannya dari 7, 10, 13, 16, 18, 21, 76, 81. Nah ini kan ascending ya. Nah ini ascending. Yang tadi kan dari 1, 2, 3, 4 ini di hasil 16. Kalau di sini berarti nanti beda lagi cara penyetem, hampir sama sih, tapi juga pasti ketemu. Ini gitu ya. 1 2 3 4 nih 16 misalnya di akhir, apakah tadi yang cari adalah 16 langsung ketemu ya. Tapi kalau yang ini descending, ini descending ya. Berarti kalau misalkan ternyata 18, apakah 18 lebih kecil atau lebih besar daripada 16? Ternyata 18 itu lebih besar daripada 16. Berarti pencarian sebelah kanan di sini ya. Ini pencariannya karena dia adalah descending. Nih, kemudian lakukan lebih kiri kanan ialah IK plus 1, IA nya adalah K plus 1, jadi 4 plus 1 berarti 5 ya. Berarti IA nya ini 5, IB nya tetap 8. Nah seperti ini. Setelah itu baru langkah kedua 5 tambah 8 13 ya, dibagi 2 sama dengan 6,5 dibulatin jadi 6. Berarti urutan ke-6 yang kita akhir. Ini berarti akhir 16 ya. Baru urutan yang di akhir itu ataupun elemen di tengah itu kita bandingin dengan yang dicari. Yang tadi kan tadi adalah yang dicari itu tadi adalah 16 ya. Yang dicari adalah 16. Nih, apakah sama dengan 16? Ternyata tidak. Ya, karena tidak. Nah, kalau tidak harus diputuskan apakah cari yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Nih, karena 13 itu lebih kecil daripada 16, nih maka carinya dia ke kiri ke sini ya. Nah, tapi ini tergantung ini ya. Nanti pengurutannya apakah menggunakan descending atau ascending. Nih, kalau misalkan descending
descendingnya ke kiri nih. Kalau misalkan ascending berarti nanti ke kanan. Ini tergantung pengurutannya teman-teman di sini. Nah, ke kanan berarti ke kiri ya. Baru setelah itu baru kita IA sama ininya. Kalau ke kiri berarti ininya apa, IB-nya yang K-1 nih. IB-nya sama dengan K-1. Berarti IA-nya tetap sama, IE-nya sama dengan 5, IB-nya yang tadi dari 8 dirubah sama dengan K-1. K-nya adalah 6 min 1 sama dengan 5. Oh, berarti IB-nya sama dengan 5. Ini sama ya di sini. Nah, setelah itu langsung tuh IA sama IB kita mencari titik tengahnya. 10 bagi 2 5. Oh, 5 dihasil 16. Kemudian kita samakan. Apakah 16 sama dengan 16? Oh iya sama. Ya gitu ya. Berarti X ditemukan. Pencarian dihentikan. Nah, itu contoh dari binary search. Berarti dibagi 2, kemudian nilai tengahnya disamakan, apakah sama enggak. Kalau misalkan lebih besar atau lebih kecil baru geser kanan atau geser kiri. Baru cari titik nilai tengahnya lagi, kemudian setelah ketemu disamakan lagi. Nah, itu binary search gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita coba biar paham lagi, langsung deh. Misalkan ada sebuah elemen ini ya, ada sebuah array yang dicari adalah X-nya adalah 100 gitu ya. IA-nya ini 1, IA-nya ini, IB-nya dia 8. Tuh, berarti cari titik tengahnya. 8 tambah 1 9 bagi 2 4,5 di bawah 4 itu ya 18. Kita samaan nilai tengahnya itu di dibandingkan dengan nilai yang dicari. Oh, ternyata bukan. 18 bukan sama dengan 100. 18 apakah lebih besar atau lebih kecil tuh? Oh, ternyata 18 itu lebih kecil gitu ya. Tadi pencariannya kemana? Pencariannya ke kanan karena dia lebih kecil 18 ini gitu ya. Nah, itu kalau descending ya. Sekaligus ini pengurutan descending. Kalau ascending berarti nanti kalau descending berarti ke kiri, ke kanan. Kalau ascending berarti nanti ke kiri, ke kanan. Kalau dia ascending. Kalau dia descending kan berarti ke kiri nih. Nah, tidak harus diputuskan dari ke kiri ya. Berarti kalau ke kiri IA-nya dia tetap, IB-nya adalah sama dengan K min 1, nilai urutan tengah kurangi 1, berarti 4 kurangi 1 3 ya. Nah, 3 tambah 1 4 tambah bagi 2 2. Nah, di sini ya. Berarti IA IB sama dengan 2. Ini 76 nih. Nah, 2 apakah 2 sama dengan 100? Ini sama dengan 100. Oh, bukan. Nah, bukan. Apakah 76 lebih besar lebih kecil? Atau ternyata lebih kecil daripada 100? Gitu ya. Kalau lebih kecil berarti dia ke kanan. Nih, tidak lebih kecil ya ke kanan. Lebih kecil. Maaf, lebih 76 itu lebih kecil daripada 100 ke kiri, maaf ya. Soalnya dia descending. Inginnya ascending terus, descending ya. Berarti dia carinya ke sini. Berarti IB-nya sama dengan K min 1. K-nya 2 min 1 1. 1 tambah 1 1 berarti 1. Setelah 1, oh ternyata di sini. Apakah 81 sama dengan 100? Oh, bukan. Gitu ya. Oh, tidak. Nah, setelah tidak harus diputuskan pencarian kanan ke kiri karena 81 kan lebih kecil daripada 100 ya. Berarti kan harusnya ke kiri gitu ya. Jadi berarti IA-nya adalah 1, kemudian IB-nya adalah yang tadi kan 1 ya. 1 min 1 adalah 0. Karena IA itu 1 lebih besar daripada 0 gitu ya di sini. Maka tidak ada lagi bagian larik yang tersisa. Dengan demikian X tidak ditemukan di dalam larik, maka pencarian diberhentikan. Nah, gitu ya. Itu contoh dari binary search. Berarti intinya binary search itu dibagi 2 dulu, cari titik tengahnya, kemudian bandingkan titik nilai pada titik tengahnya itu pada nilai yang dicari. Oh, ternyata dia apakah dia sama? Oh, ternyata bukan. Terus ketika bukan, apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Gitu ya. Kalau lebih kecil berarti untuk yang ascending, descending misalkan ini 7 3 2 1. Nah, ini kan dia descending. Kalau ascending kan 1 2 3 7 nih. Tergantung pengurutannya ya. Ini adalah descending, ini ada ascending. Ini descending. Tadi contoh-contoh saya di ini materi descending semua. Ini ascending. Nah, kalau misalkan ini kalau lebih besar daripada nilai yang dicari, kalau descending kan berarti ke kanan ya. Kalau ascending nilai yang lebih besar daripada yang dicari berarti ke kiri. Itu. Ini tergantung urutan ini descending atau ascending. Oke, itu. Kemudian kita coba yang di materi UT juga sama sebenarnya yang ini ya. Nah, binary search-nya ini tadi ya. Misalkan kita akan mencari angka 23 dari kumpulan ini. Dari kumpulan
Ini pakainya M ya, ini L, ini low, ini high. Kalau tadi IA sama IB tergantung buku buku panduannya. Kalau saya buku panduannya yang lain, jadi ada IA sama IB. Kalau di UT namanya adalah L gitu ya. Kalau di saya kan IA. Kalau di UTH kalau saya IB. Kalau di UT adalah M, kalau saya dari K gitu ya. Sama aja sih, yang penting step-stepnya atau algoritmanya sama. Nah, di sini sama. Pertama adalah ini L plus H bagi 2 ya. Berarti L-nya adalah, kalau ini dia melihatnya dari indeksnya. Ini indeksnya ya. Nah, ini indeksnya juga bisa mulai dari 0, ini indeksnya. Kalau saya kan tadi dari urutannya gitu ya. Nah, berarti masing-masing buku dia berbeda untuk istilahnya ya, ataupun ini, tapi step-stepnya dia tetap sama gitu. Kalau yang di saya kan mulai dari urutan 1 sampai dengan urutan terakhir. Kalau ini dari indeksnya ini. Nah, itu juga sama sebenarnya. L itu ya 0 di 9 tambah 0 tambah 9 dibagi 2, 4,5. 4,5 berarti bulan ke bawah jadi 4. Nah, dari 16 nilai tengahnya ya. Kita cek apakah 16 kalau ini dia ascending ya. Kalau di saya descending, kalau ini ascending gitu. Oke, ada contoh ascendingnya di sini. Nah, apakah 16 sama dengan 23? Oh, bukan. Terus 16 lebih besar lebih kecil daripada 23? Oh, ternyata 16 itu lebih kecil daripada 23 gitu ya. Kalau lebih kecil berarti dia ke kiri nih, karena dia ascending urutannya, makanya dia lebih besar, lebih kecil, 16 itu lebih besar ya daripada 23, maaf. Apakah lebih kecil lebih besar? Oh, ternyata 16 itu lebih besar daripada 23. Oh, berarti carinya ke kanan. Nih gitu ya, dia ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti L-nya itu sama dengan M plus 1 gitu ya. Kalau tadi kan IA sama dengan K plus 1 ya. Kalau di UT L sama dengan M plus 1. Berarti L-nya adalah jadi 4 tambah 1 5. Untuk H-nya tetap yaitu 9. Nah, kemudian cari titik tengahnya adalah 9 tambah 5, 14 bagi 2, 7 gitu ya. Berarti ke 7 kita hasil. Nah, 56 nih, dapatnya 56. Kita cek apakah 56 sama dengan 23? Oh, bukan. Terus 56 lebih besar atau lebih kecil daripada 23? Oh, 56 itu lebih besar daripada 23 gitu ya. Lebih besar. Maaf, ini lebih 16 lebih kecil nih. Nah, kesalahan. 16 lebih kecil dari 23, makanya dia ke kanan gitu ya. 56 lebih besar daripada 23. Kalau lebih besar berarti dia ke kiri. Carinya berarti ke kiri gitu ya. Ini ke kiri. Carinya dia ke kiri nih. Nah, gitu. Carinya dia ke kiri. Maaf. Ini seharusnya ini ya, maaf. Koreksi, ini 23 lebih kecil dari 56, berarti carinya ke kiri. Karena dia ascending gitu ya. Nah, sekarang di sini adalah posisinya adalah ini ya, karena carinya dia ke kiri, berarti yang gerak adalah H-nya ataupun IB-nya. K-nya tetap LK atau L, maaf, IA-nya atau L-nya dia tetap, L-nya sama dengan 5. Nah, baru yang gerak adalah si ininya nih, si H-nya. H yang tadinya 9, kalau cari ke kiri lah H sama dengan M min 1 gitu ya. M-nya kan 7 min 1 sama dengan 6. Oh, berarti H-nya dia 6. Di sini H-nya 6. Ininya adalah L-nya adalah 5. 5 tambah 6 bagi 2 untuk mencari titik tengahnya. 5 tambah 6 11 bagi 2 5,5. Diturunin berarti 5. Oh, berarti nilainya 23 nih. Kemudian disama 23 sama 23. Oh iya, sama. Oh, berarti udah ketemu 23. Nah, ini contohnya ya. Untuk yang ini sama aja sih. Tapi kalau di materi pengiran saya kan ada istilahnya IA gitu ya, nilai IA. Kalau di sini ada L, kemudian ada IB, kalau di UT ada high, kemudian saya ada K, di materi pengiran ini ada M. Kemudian kalau di UT itu mulai pencariannya berdasarkan indeks 0 sampai dengan indeksnya ini 1 gitu ya. Kalau saya mulai dari urutan yang tadi. Tapi untuk algoritma step-stepnya sama saja seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, praktikum dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kita ke sini. Binary search UT. Nah, ini ya. Ini yang tadi ya, ini kita coba jalanin dulu ya. Ini yang sequential search ya. Misalnya kita cari 10, nanti belum jalan, saya lupa jalanin dulu. Nih, 10 ada enggak? Oh, ada gitu ya. Element is present at index 3. Nih, index 3 ya.
dapat result atau enggak plus result gitu ya. Nah gitu. Kalau misalkan contohnya misalkan saya 100 kan nggak ada. Ini yang ini ya, maaf, sequential search nih. Ini yang sequential search tadi saya belum dijalanin, lupa. Nah ini berarti nggak ada, 100 nggak ada. Oke. Ya, ini yang sequential search yang pertama, berarti membandingkan satu persatu gitu ya. Kemudian kita coba ke binary search nih. Oke, kita coba praktikum yang binary search-nya. Nah sama, izin saya juga akan ini apa namanya, nah ini ya. Oke, pertama teman-teman nanti silahkan membuat sebuah project ataupun nama kelasnya, nanti namanya silahkan mau binary search UT ataupun yang lainnya silahkan. Kalau saya binary search UT gantikan ya. Nah kemudian di sini ada beberapa ini adalah integer binary search. Nah ini ada yang namanya ini apa namanya binary search itu metode ya, ada metode, ada binary search di sini metodenya, dia langsung binary search aja, berarti dia memerlukan return. Ini adalah returnnya, ada returnnya juga di sini gitu ya. Kemudian sama juga ada dua metode, pertama metode binary search atau metode yang digunakan untuk melakukan pencarian atau menggunakan algoritma ini. Kemudian kedua adalah metode utamanya, ini ada void, berarti tidak perlu ada returnnya gitu ya. Oke, kemudian setelah kita bikin metode binary search-nya nih, kemudian parameternya adalah array-nya gitu kan ya. Kemudian ada integer L gitu ya. Kemudian ada integer R-nya. R itu berarti apa namanya, middle-nya ya. Nah, berarti index middle-nya ada L-nya. Kemudian di sini ada integer X, berarti integer yang dicarinya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada if R lebih besar sama dengan 1, if R sama dengan lebih besar atau sama dengan R, integer mid-nya ataupun integer mid-nya sama dengan L ditambah R min 1 dibagi 2. Mohon izin, berarti ini adalah si R itu adalah indeks dari middle ya, ini R. Kalau di sini R-nya R-nya adalah indeks dari middle-nya. Nih gitu ya. Kemudian untuk L-nya itu L-nya itu dia yang tadi low gitu ya. Berarti kalau misalkan di UT itu R-nya itu yang dia M, berarti indeks ke M-nya. Ya L-nya di L gitu ya. Ini untuk mencari. Oke, misalkan di sini saya coba langsung deh biar lebih gampang. Ada array-nya adalah array-nya adalah ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 10, kemudian ada 40. Nah, gitu ya. Nah, ini kemudian di sini integer n adalah panjang dari ininya, panjang dari array-nya, x yang dicari ya, x-nya sama dengan 10. Misalkan contoh array-nya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian if ini binary search ya, ada array-nya, kemudian ini yang dicari adalah x-nya, kemudian ada R-nya. R berarti dia adalah si M-nya ataupun indeks tengahnya, indeks middle-nya gitu ya. Kemudian integer I-nya adalah L-nya adalah si low-nya. Nah, di sini if R itu lebih besar sama dengan L gitu ya. Berarti yang tadi misalkan if-nya adalah L-nya kan, ini kan L-nya kan berarti oke, kita pakai indeks aja biar gampang. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti di sininya adalah L-nya dia 0 gitu ya. Kemudian di sininya adalah R-nya belum. Ini berarti height-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini X-nya sama dengan 4. Nah, kemudian di sini ketika R-nya itu lebih besar sama dengan 1, if-nya gitu ya. Nih, if-nya sama dengan 1. Ini berarti ini intinya if integer mid L ditambah R min 1 dibagi 2. Nah, seperti itu. Kemudian if R mid sama dengan X, return mid. Jika R mid-nya lebih besar sama dengan X, ini lebih besar ya. Nah, kalau ini dia lebih besar sama dengan 1, ini lebih besar sama dengan X, maka binary search mid min 1. Berarti gesernya dia ke kalau lebih besar berarti mid-nya min 1. Mid lebih besar daripada X, berarti X-nya itu lebih besar daripada mid ya. Yang tadi misalnya contohnya kita mencari di sini angka 10 tuh. Nih, kalau 10
berarti kan kita mencari angka 10, berarti ini 4 2 dulu ya, berarti 0 2 4, ini 4. Apakah 4 lebih besar dari 10? Lebih kecil, ternyata 4 lebih kecil, berarti midnya itu lebih kecil daripada 10 gitu ya. Berarti sini mid plus 1, mid plus 1 berarti L mid plus 1, ini mid plus 1 R kemudian X nih, mid plus 1, mid plus 1 kan berarti midnya adalah 3 ya, 3 berarti kemudian R nya adalah 4 tambah 3 7, nah 10 baru ketemu 10 gitu sih. Berarti sini lebih tepatnya R nya itu dia kayak ini ya, apa bisa mid ataupun yang lainnya. Nah ini R nya kalau di sini ini ini kan array, ini 0 berarti L nya mulai dari 0 gitu ya. N-1 kalau di sini R nya itu N-1, iya benar, R itu kalau di sini H nya ya, ini kan N-1, H kan N-1, ya N-1, berarti R nya lebih maaf bisa menjadi H atau nanti bisa menjadi M. Kita coba lagi di sini ya, berarti ini H nya ya, berarti ada L, H, ada array-nya, kemudian ada nilai indeks ininya, indeks pertamanya, indeks ataupun L, kemudian ini ada H-nya, kemudian ada nilai yang dicari. Nih, jika R-nya itu lebih besar sama dengan 1, oh berarti masih ada ini ya, R-nya ataupun si H-nya itu dia lebih besar daripada atau sama dengan 1 yang di sini, berarti masih ada apa namanya, masih bisa dicari titik tengahnya lah, gampang seperti itu. Nah, if R lebih besar sama dengan 1 berarti masih bisa dicari titik tengahnya, ini seperti itu ya. Berarti integer midnya adalah I ditambah R min 1 dibagi 2. Nah, itu seperti itu. R-nya misalkan ini R-nya adalah 413 ya. 3 tambah 0 berarti nanti ke ini. Berarti ini kan 3. Kalau berdasarkan ini ya. Nah, berarti L-nya dia adalah ini L-nya adalah misalkan 0 ditambah R-nya tadi kan N-1 ya, R-nya. N-1 kan R. N-1 berarti 3 0 tambah 3 sama dengan 3 dibagi 2 1 ya, berarti di sini kita cari 1. Nah itu ya, atau nggak coba ini deh, misalkan if element is present as the middle itself. Nah itu ya. Nah setelah intinya di sini R itu dia mencari titik tengahnya lah. Nah intinya seperti ini ya. Mohon izin maaf. Ini seharusnya itu H-1 bagi 2. Nah itu N seharusnya N-1 bagi 2 gitu. Nah, intinya di sini dia mencari titik tengahnya. Mencari titik tengah dengan cara apa? L plus H dibagi 2. L-nya 0, H-nya dia 4. 4 bagi 2 berarti 2. Oh, yang dihasil adalah 2. Kemudian 4 itu baru di if R sama dengan mid, sama dengan mid. Ternyata 4 apakah sesuai yang dicari? X-nya kan tadi 10 ya. Yang mau dicari adalah si 10 ini. Nah, 10. Oh, ternyata bukan nih, bukan sama dengan 10. Berarti ke sini. Nah, ke sini. Terus ketika bukan, apakah 10 itu lebih besar daripada ya X-nya? Apakah 4 ini lebih besar daripada 10? Oh bukan. Oh berarti baru ke sini, return ke sini ya. Kalau bukan berarti ke sini. Berarti syarat array mid plus 1 R X-nya. Oh berarti midnya itu yang tadi 2 ditambah 1 berarti 3 gitu ya. Baru ditambah R-nya kan 4. Nah, 3 4 7 bagi 2 kita 4 tuh 7 gitu ya. 7 dibagi 2 3. Oh berarti 3 di sini. Kita cek 10-nya. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Apakah nilai 10 sama dengan 10? Oh iya, berarti langsung return mid. Oh berarti udah ketemu tuh 10-nya. Baru kalau misalnya nggak ketemu, baru returnnya adalah min 1 di sini ya. Returnnya adalah min 1. Nah, setelah itu baru kita bikin ininya, bikin apa namanya? Array-nya, nilai yang dicarinya gitu ya. Nah, di sini. Nah, kalau nggak ketemu, berarti kalau misalkan jawabannya min 1, otomatis dia ke sini. Jawabannya adalah elemen not present. Nah, kita coba 10 ya, kita coba jalanin. Nah, ini ketemu indeks 3 gitu ya. Indeks 3 berarti 0 1 2 3. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan ini adalah 110 misalkan, kan nggak ketemu tuh. Nah, kita coba jalanin. Oke. Nah, berarti elemen not present. Nah, gitu ya. Nah, itu. Berarti intinya di sini. Nah, ini juga sama. Ini untuk apa namanya basic operation yang ini dia. Nah, bagaimana
membandingkan ya titik tengahnya dengan nilai yang dicari. Berarti bedanya apa? Bedanya udah kelihatan di sini ya. Nah, kalau misalkan trial search itu dia nyarinya satu-satu. Kalau binary search itu berarti yang disamakan atau dibandingkan dengan nilai yang dicari adalah nilai titik tengahnya ya gitu ya. Kalau sequential search kan yang dibandingkan dengan yang dicari adalah setiap nilainya. Itu bedanya. Kalau sequential search itu yang dibandingkan adalah setiap nilainya, setiap elemen nilai yang ada pada array tersebut. Tapi kalau misalnya binary search itu yang dibandingkan adalah nilai tengahnya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, ini ya sama, ini juga ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini sudah selesai ya untuk sesi ke-8. Saya mohon maaf apabila dari sesi pertama sama dengan sesi 8 terdapat kata-kata saya yang salah atau menyinggung di hati, mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.